Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. 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 Waduh, harus geser dikit sih. Di sini selalu pagi. Teman-teman semuanya, kita hadir lagi malam ini di talk show Pojok Kreatif bersama Bilang Kreatif Sungai Penuh Regenerasi UY. Malam ini kita hadir lagi dengan tema yang sangat unik. Nah, ini teman-teman dari Dwi Panada. Nanti kita kenalin apa itu Dwi Panada. Jadi teman-teman bisa segera lihat talk show kita malam ini di Instagram Pojok Kreatif Sungai Penuh. Jadi langsung kita kenalin tema kita malam ini, yaitu Dwi Panada Showcase Kerinci Sungai Penuh. Jadi malam ini temanya soal konsentrasi pengarsipan dan pemerhati rilisan musik populer Indonesia. Setelah beberapa konten acara yang sudah dilaksanakan sebelumnya, ada spin piringan hitam dan kaset pita oleh Dwi Panada, kemudian workshop dan rilisan fisik piringan hitam dan kaset pita. Jadi untuk informasi kita kasih clue sedikit, apa itu Dwi Panada? Dwi Panada adalah komunitas penghobi musik yang fokus terhadap pelestarian musik populer Indonesia berbasis media audio analog, yaitu piringan hitam atau vinil, bisa disebut vinil, kemudian ada berupa kaset pita dan alat pemutarnya. Jadi komunitas ini terbentuk dengan tujuan antara lain pendataan koleksi, kemudian pengarsipan digital musik, kemudian pemeliharaan koleksi, kemudian showcase dan workshop dan publikasi musik. Jadi kehadiran Dwi Panada ini bukan pertama kali ke kota kita. Jadi kemarin juga pernah datang di sebuah acara, sudah berkenalan dengan teman-teman Dwi Panada. Mungkin gak sekomplit ini bawa tim yang ramai banget dari komunitas Dwi Panada. Nanti kita bisa kenalin satu persatu. Jadi langsung kita panggil perwakilan dari komunitas Dwi Panada untuk kita ngobrol-ngobrol malam ini. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung komen di Instagram Pojok Kreatif. Nanti kita bakal lempar pertanyaan ke narasumber kita malam ini langsung dan ngobrol. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung kita sambut Bang Kade dari Dwi Panada. Tepuk tangan teman-teman. Makasih. Waduh, ini nggak asing lagi nih wajahnya, ada di mana-mana. Siap, boleh. Kali ini kayaknya bawa tim komunitas hadir kali ini, boleh dikenalin Bang Ade siapa aja yang datang. Ini dari Jambi nih teman-teman, komunitas ini ada di Jambi, Dwi Panada. Silakan kenalin teman-teman yang dibawa kali ini Bang Ade. Ini sekarang kita ke Kerinci. Hari ini tuh kita ada berempat orang, ada 4 orang. Itu ada Jafar, terus ada Agung Lubek. Agung Lubek yang mana? Yang lagi bersihin pita kaset. Oh yang datang ya? Iya. Ya. Sih. Di situ kebetulan ada meja buat perawatan rilisan fisik gitu. Oke, nanti kita show di sana nanti. Iya, terus ada driver kita yang handal, Bang Justin. Oh iya, Justin. Ya, itu paling kita berempat. Cuma kalau Dwi Panada di jumlah orangnya tuh yang sekarang masih aktif itu ada sekitar 10 orang. 10 orang Bang ya? Ya, 10 orang. Oke, jadi Bang Agung, Bang Jafar, Bang Justin. Tadi ada dikenali juga Bang Yunus ya, Bang Yunus. Waduh. Terima kasih sudah nyamperin kita untuk sekian kalinya datang ke Sungai Penuh Kerinci. Jadi langsung aja Bang, kita pengen nanya nih, Dwi Panada tercetus kenapa nih bangun komunitas Dwi Panada, dan sejak kapan nih Bang terpikirkan untuk konsentrasi ke piringan hitam ya, dan vinil, kaset pita, dan pendataan koleksi musik ya. Itu kalau tahun berdiri itu 2019. Kalau ide sama gagasan kenapa munculnya Dwi Panada itu
itu mungkin sama kayak komunitas-komunitas yang lain seperti otomotif ataupun komunitas seni yang lain, dari kesamaan visi dan hobi. Pertama kali itu kita karena kami berkumpul karena kami senang dengan media audio analog seperti tadi piringan hitam, kaset pita, nah itu perangkatnya juga seperti tip zaman dulu gitu. Terus player seperti turntable, memutar piringan hitam, dan itu dari tahun 2019 kita coba untuk hanya sekedar duduk bareng diskusi. Om Riko punya rilisan apa? Oh saya punya ini dalam bentuk fisik seperti itu. Itu jadi sering ngumpul. Setelah itu kita coba untuk diseriuskan gitu, karena kembali lagi Dwi Panada muncul bukan hanya sekedar kita konsen dengan musik-musik barat aja gitu, tapi spesifikasinya kayak kita lebih ke musik Nusantara, musik-musik Indonesia populer ataupun musik tradisi seperti itu. Sampai ke musik lokal daerah gitu. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga suka dengan rilisan fisik seperti musik-musik dari luar negeri ataupun dari manapun seperti itu. Oke, jadi dari 2019 sudah berjalan sampai saat ini. Mungkin ini sudah menjalankan ini sosialisasi ke mana aja nih Bang? Maksudnya apa masih seputaran Kota Jambi kah untuk sosialisasi? Kalau sosialisasi seperti ini, ya seperti perdana kami melakukan hanya di Kerinci. waduh, Selamat Kerinci. Jadi terima kasih banyak. Kemarin kita waktu Bang Kade perform di sini, kemarin kita juga pernah sharing ada program masukin ini ke pernah Bang Kade cerita ke Irama Nusantara ya? Iya, Irama Nusantara. Sebenarnya kalau teman-teman yang belum tahu Irama Nusantara itu adalah yayasan yang non profit. Yayasan non profit. Pengasipan ya? Iya, mereka tapi sama dengan kita, konsentrasinya dengan rilisan musik Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam bentuk musik populer ataupun musik tradisi, tapi dalam format rilisan fisik, piringan hitam, pita kaset ataupun CD audio. Tapi karena kita mencari dari akarnya dulu, nah kita carilah piringan hitam. Setelah itu baru pita kaset. Mungkin 20 tahun ke depan ya CD, compact disc itu sudah seperti piring hitam zaman sekarang. Benar, jadi teman-teman yang masih punya koleksi CD, VCD di rumah jangan ini ya, dimusnahkan ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Bisa. Jadi inilah fungsinya teman-teman dari Dwi Panada untuk sosialisasi. Mungkin jadi kita sedikit melirik ternyata yang kita kesampingkan selama ini di rumah, kaset mungkin warisan dari orang tua kita mulai diarsipkan lagi, dikumpulin lagi, karena itu bentuk apresiasi kita untuk karya seni sih sebenarnya Bang ya, betul Bang ya. Benar. Nah yang menarik kemarin kita pernah sharing itu Bang Kade pernah cerita pernah dapetin album musik Kerinci malah di Palembang, dan itu yang belum pernah kita tahu ada penjualannya di Kerinci, benar Bang? Benar. Nah itu luar biasa, wah ada album Kerinci tapi dapatnya di Palembang, kita juga baru pernah tahu ini covernya, lagunya juga belum pernah dengar. Nah jadi itu salah satu hasil dan mungkin efek dari pengarsipan yang Dwi Panada lakukan, kita dapat tambahan informasi. Ternyata di Kerinci sendiri industri musik itu pernah berjaya juga Bang. Kita punya label recording sendiri ya Bang, pernah ketemu sama yang Dan kita sudah coba sedikit mendata bahwa untuk Provinsi Jambi, industri musik pertama kali muncul di kota Sungai Penuh Kerinci. Itu suatu kebanggaan buat kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di Kerinci. Karena kita sudah mendapatkan sebuah kaset kita di tahun 1983. itu di Kerinci Bang ya? Kerinci, rekaman album peta kaset tahun 1983. Dan kita sudah coba survei di Kota Madia Provinsi Jambi, di Kota Jambi,
di Kota Jambi artis membuat rilisan fisik dalam bentuk pita kaset di tahun 92. Baru 92. Tahun 92. Biji sudah di tahun 80-an. Tahun 83 sudah ada artis yang bikin kaset. Bayang. Siapa tuh? Itu artisnya, aduh, kita nggak bawa bang, cuma itu ada 2 orang artis itu. Kalau di cover itu seperti cover Frankie Angel. Dia bawa gitar, terus pasangannya di sebelah itu. Itu di apa? Kita temukan itu di sini malah di Kerinci ya. Dan kita coba survei data lagi, kita lihat. Nah, kita coba tanya ke budayawan yang ada di Jambi, memang betul ternyata karena Kerinci memang mungkin dari geografis itu dekat dengan Kota Padang. Dan Kota Padang industri musik mereka sudah berjalan di tahun mungkin 50-an mungkin sudah ada gitu. Mereka sudah memulai duluan dengan mencetak piringan hitam, setelah itu baru kita kaset, baru selanjutnya seperti CD dan lain-lain itu. Nah, mungkin secara geografis kenapa kalau kita lihat Kerinci lebih duluan gitu, karena mungkin tadi akses dengan Sumatera Barat khususnya Padang itu lebih dekat dibanding ke Kota Palembang, ke Jakarta, atau ke Pekanbaru. Nah, tadi siang saya jalan dengan teman-teman ke toko Andrea Resort. Ya, ketemu sama Pak J itu, dia cerita memang zaman dulu itu banyak artis Kerinci yang bikin rilisan kaset, tapi cetaknya di Tanah Marikot Padang. Karena permintaannya banyak, akhirnya mereka buat sendiri, beli sendiri alat, dan mereka rekam sendiri di sini. Siapa artis yang mau rekaman silahkan direkam. Tapi untuk duplikasi, memperbanyak dan mixing, mereka melempar ke Jakarta. Seperti itu. Dan itu ternyata industri musik di tahun berapa itu record label itu yang di Kerinci ini, Andrea Record itu dari tahun 1983 sudah ada itu Bang. Nah, berarti kita udah dapat data album yang kita dapat tahun 83 itu dimulai dari yang di sini. Gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mendalami musik populer Indonesia atau musik tradisi itu lebih luas gitu. Kita nggak harus lihat peta, kan kita tahu sejarah gitu. Oh ternyata seperti ini, dan itu jujur kita bisa dapat di bangku kuliahan, di sekolah. Bagi kita yang suka dengan musik ya Bung Niko, kita lihat seperti itu lah. Mungkin ada juga yang nggak terlalu peduli gitu, cuma ada beberapa teman yang konsen dan suka dengan musik, pasti mereka akan tertarik dengan hal seperti itu gitu. Jadi nyangkut dengan sejarah. Iya. Terima kasih juga sih sama komunitas ini sudah mengambil langkah untuk menjadi komunitas pengarsipan kolektor. Itu sampai perawatan juga Bang ya? Iya, ada perawatan juga yang aset-aset yang kita yang kira-kira kan permasalahan kaset. Kalau kita coba telaah piringan hitam dengan pita kaset, ini 2 media yang berbeda. Karena kalau piringan hitam itu kan terbuat dari vinil. Kalau pita kaset memang dari pita. Dan itu perawatannya kalau pita kaset agak rumit. lebih rumit. Pita kaset lebih rumit karena banyak permasalahan seperti jamur. Dan di saat kita simpan kaset itu di tempat yang nggak cocok suhunya, pita itu akan kaku. Kaku itu ya kalau kita angkat keluar dia kaku. Kalau yang bagus itu yang kusut, yang lentur. Nah, seperti itu buku. Jadi perawatannya berbeda, agak rumit kalau kaset. Kalau Bang Kade sendiri ingat nggak pada zaman itu kaset pita pertama yang Kaset pertama kali yang saya punya, kalau seingat saya itu malah bukan musik Indonesia. Musik Indonesia Bang. Itu Miko. Saya punya album Slang Kampungan. Kampungan 9 berapa nih? 90-an itu. 90-an ya? Itu masih ingat album slang yang kampungan. Jajan disisihkan dulu, ke pasar di Jambi. Bela-belain sisihin duit jajan, bener. Bagi mungkin teman-teman ngalamin yang hobi beli kaset, wah pengen banget ngelintas toko kaset yang harganya berapa? Kalau nggak salah 20 ribuan ya waktu itu. Iya. Ya 20 ribuan baru ini jajan berapa hari sisihkan. Kalau kaset slang dulu zaman masih 4.500. Oh 90-an 4 ribuan ya. Begituan 4.500-an lah gitu.
itu punya slang itu wah udah keren sampai diputar terus berulang-ulang sampai kusut. Tapi akhirnya nambah lagi. Indonesia hanya tiga kota yang ditugaskan untuk merilis pita kaset dalam berbahasa daerah. Itu Jambi, Jogja, dan Bandung. Jambi, Jogja, dan Bandung. Itu kita dapat target itu 900 album. Jadi satu kota 300 album. Itu dikali 3 kita piringan. Kita kebetulan dapat tugasnya untuk musik dari Lampung sampai Aceh. Oh, Sumatera ya? Dalam format tapi pita kaset. Nah itu kita cari, kita pindahin dari data analog ke digital. Kita pindahin dalam bentuk WAV. Covernya kita scan, kita edit seandainya ada spidol, ada tulisan-tulisan yang mengganggu daripada cover, kita edit, kita pindahkan dalam bentuk JPEG. Terus narasi yang ada di cover seperti judul lagunya apa, judul albumnya apa, izin industrinya tahun berapa, nomor berapa, itu kita catat, kita pindahkan di Microsoft Word. Nanti kaset-kaset yang sudah kita rekam itu kita simpan. Seandainya ada orang ingin mendengar kaset Tale dari Kerinci yang sudah kita digitalisasi, tinggal buka website. Nanti bakal diarahkan ke website kayak gitu. Oke, jadi teman-teman bisa nanti intip-intip di websitenya ya, di Rama Nusantara ya. Iya, di Rama Nusantara sudah ada. Itu kalian juga pernah udah langsung tadi liatin ya, oh ini ternyata banyak banget. Ada lagu dari Sumatera Barat, benar tahun berapa gitu ya? Ya. Tahun 50-an, 60-an itu ada semua. Ada semua di situ. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Kerinci ada yang mungkin salah satu dari kita yang mulai tergerak untuk minimal untuk awal mencari koleksi di rumah masing-masing dulu, mungkin warisan dari orang tua, mungkin yang hobi musik atau memang koleksi pribadi yang mungkin tersimpan di gudang atau di mana, jadi bisa gitu. Tapi nggak dipaksakan buat semua orang harus menyukai ini gitu. Ya. Yang punya panggilan hati ya. Gitu. Nah, tapi yakin insya Allah pasti ada salah satu dari kita yang arahnya seperti itu. Iya. Oke. Kita mau ini abang bawa nggak alat-alat pembersih? Kita mau lihat. Ada kita ada di situ. mau ke sana ya, sambil biar masuk frame nih yang teman-teman dari komunitas Dwi Pananda yang lain, ada Bang Agung tadi ya, Bang Jafar, Bang Jasri. Itu kalau saya jelasin sedikit cairan untuk membersihkan pita kaset. Kadang kita pakai cairan alkohol yang 70%. Sebenarnya 70% itu tidak bagus itu buat pita kaset karena terlalu keras. Yang optimalnya yang ini idealnya idealnya alkohol 70% itu kita campur lagi dengan air biasa, air mineral. Itu perbandingannya itu kita buat alkoholnya itu di 60, air putihnya itu di 40. Nah itu oke. Boleh kita mau ke sana ya, kita sama lihat ya. untuk obat luka. Nah coba Pak. Ini kasetnya harus dibuka total atau cuma di luar? Nggak usah, di luar sini aja. aja. Jadi cara masang rewinder seperti ini, hanya dijepit. Ini fungsi dari tuas untuk memutar roll kita nih. Nanti diputar, misalnya sudah habis, dipindah lagi di set B-nya. Posisi kaset dirubah, kita sampai 4 kali lah ideal. Tapi tergantung daripada parahnya kaset, jamur yang ada di kaset seperti itu. Kita putar terus kita putar, ini kelihatan dari kampasnya itu ada kotoran. Nah seperti itu. Nah coklat seperti itu. Nah itu tinggalin sekitar 5 menit karena kan masih ada cairan di pita itu kan. Tunggu sampai kering aja. Nanti udah tinggal setel. Rapikan seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang putus, itu bisa aja kita sambung. Biasanya kalau kita sambung itu kita pakai Alteco. Lem Alteco kita potong, tapi minusnya itu paling lagu jadi terpotong. Iya benar. Nggak normal lagi ya. Normal. Cuman kalau misalnya cuman cacat cuma sedikit nggak masalah. Vinyl sendiri apa juga pakai alkohol ini untuk? Kalau vinyl berbeda. Beda lagi treatmentnya Bang. Waduh, ini maaf ini Mumpung. mumpung.
mumpung lagi di sini kita bisa pelajari sharing ya, benar-benar. Berbagi pengalaman. Nah, kalau untuk piringan hitam, Piringan. ini banyak ditemukan di Tokopedia atau online shop tuh yang harganya tuh sampai 300.000, 350.000. Sebenarnya ada cara yang lebih ekonomis dengan ini Mr. Muscle. Ini kalau kita temukan biasanya dia untuk kebutuhannya tuh membersihkan kaca, plastik. Kalau mau lebih jelas bisa baca di bagian belakang. Ini kalau nggak salah ada 3 warna, biru, oranye, dan hijau. Kalau yang oranye dia tidak bisa membersihkan vinil. Bahan apapun yang terbuat dari vinil itu tidak bisa dibersihkan. Hanya untuk kaca. Ya. Kaca betul. Cuma kalau yang hijau dan yang biru ada tertera tulisan di belakang ini bisa membersihkan vinil. Nah, cara membersihkannya paling gini. Kita pakai Mr. Muscle. Cukup disemprot secukupnya seperti gitu. Nanti kita lap pakai tangan. Tapi sesuai jarum jam. Nggak harus gini. Kadang kalau gini dia ngeganggu daripada putaran lingkaran lagu. Jadi amannya seperti itu. Putar terus. Nanti kerasa kalau kaset yang piringan hitam yang kasar atau yang kotor sudah lama nggak dibersihkan. Ini tangan seperti ada pasir, itu kotoran yang nempel di piringan hitam, di vinil. Setelah itu menggunakan kainnya, ini sebenarnya bukan kain berbahan kain yang halus. Ini kita pakai yang paling gampang ditemukan itu kain buat kacamata, fiber optik. Kalau kita beli kacamata biasanya dapat kain seperti itu. Nah, ini kain yang tipis gitu, yang bagus buat media yang lebih soft, jadi lembut. Nah, nanti baru dilap. Seperti itu sesuai arah jarum jam juga. Sampai betul-betul kering. Biasanya kita gunakan dua kain gitu. Karena ini sudah basah kan. Kita coba lagi kain yang baru gitu. Finishing ya. Finishingnya. Sampai benar-benar nggak ada lagi air di piringan hitam. Nanti ini kalau secara manual kita bersihkan di meja. Ada juga cara yang dilakukan kita putar di turntable atau di playernya. Dengan cara kita play piring hitam kita taruh, kita play. Jadi kan yang putar tuh Moniko cukup semprot terus pakai tangan aja gini. Nah, jadi kan ngelapnya juga sama seperti itu. Nah, setelah ini kan kita lihat dari luar seperti bersih, mengkilat. Sebenarnya kan tadi yang saya bilang di piringan hitam ini ada ada seperti lembah untuk daripada alur lagu. Nah, itu nggak bisa sampai bersih oleh kain ini. Biasanya kita pakai sikat gigi Oral-B yang untuk bayi. Itu kan soft, itu lembut. Nah, kita bersihin pakai itu. Nah, kalau nggak ada ya pakai ini. Ini kalau nggak salah untuk membersihin lensa kamera. Nah, kita putar gitu. Melihat juga sensitif sebenarnya ya. Iya, kenapa masuknya? Pentingnya cover album itu ya tadi kan untuk buat supaya lebih aman. Oke. Tapi kita udah paham sedikit nih Bang tentang pemeliharaan. Kita boleh move lagi ke Boleh? Itu namanya apa sih Bang? Untuk ini pemutar itu? Kalau kita lihat langsung. Iya, kalau pemutar vinil itu namanya kalau istilah di luar negeri disebutnya turntable. Turntable ya? Turntable. Dia tebalnya lebih tebal daripada bahan dari vinil. Terus lebih rentan patah. Lebih rentan patah. Dan itu sudah bisa diputar di alat seperti ini. Karena putarannya lebih cepat, 78 rpm. Seperti itu. Nah, kalau seperti piringan hitam ini yang 12 inci yang seperti ini biasa kita putar di 33 rpm. Dia putarannya slow lah, agak terlalu cepat. Nah, kalau ketemu piring hitam yang lebih kecil lagi seperti ini. Oh, jadi ada yang kecil. Ada yang beda-beda. Ini 7 inci. Oke, ada 12 inci, ada 7 inci nih. Ada 3. Ada 3? 12 inci, 10 dan 7 inci. Oh, oke. Siap. Nah, itu kalau 7 inci ini kita putar di 45 rpm. Jadi kecepatan lebih cepat sedikit dibanding 12 inci. Tapi
piringan yang ini nggak bisa banyak lagu. Oh, ada maksimal berapa? Maksimalnya 4. Oh, 4 lagu. Set A-nya 2, sebelahnya lagi set B-nya 2. Oh gitu teman-teman, sama kayak kaset, Seperti ada set kaset A, ada kita. set B. Ya. Ada set A, set B-nya itu. Karena durasi daripada 7 inci ini hanya 10 menit dalam satu sisi. Oke. Berarti 10 menit, ini 10 menit. Kalau ada 7 menit itu atau 6 menit, jadi cuma satu lagu. Seperti itu. Sebaliknya juga sama. Oke. Gitu, Niko. Oke, ini sejarah vinil sendiri itu dari negara mana nih Bang? Apa Eropa kita? Pastinya Eropa. Pastinya Eropa ya. Tapi pengembangan daripada tadi siapa? Gramafon tadi. Gramafon. Itu dari gramafon baru berpindah ke sini. Oke. Karena sejarahnya itu dia bisa muncul vinil karena Serla itu kualitas suaranya kurang bagus. Oh, karena ngandelin ini ya. Karena gramafon itu kan nggak pakai listrik. Gramafon dia pakai motor, jadi di-engkol. Mungkin karakter suara lebih sedikit dominan ke noise. Jadi noise, ya? suaranya noise dan lebih kurang nyaman. Nah, pengembangan daripada vinyl karena mereka ingin suaranya lebih jernih dibanding Serla. Untuk gramafon itu, jadi dibuatlah ini piringan hitam ini. Tuh, atau vinyl itu. Oke, ini boleh dijelasin nih Bang, item-item ini, saya jarum ini mungkin ada istilah sendiri. Ini jarum, ini head seal sekaligus cartridge. Jadi cartridge itu pengantar suara. Oke. Kayak di printer. Oh ya, ini jarum menghasilkan ini ya. Buat sensor dalam sini. Nah, ini head seal itu cuma pegangan. Tapi ada 3 komponen, jarum, cartridge dan head seal. Nah, ini tuas ini namanya turn arm. Turn arm ini. Nah, fungsi ini pemberat. Orang kan bingung nih, apa di dalam ini? Ya, ini sebenarnya pemberat supaya jarum itu jatuh di piringan hitam itu tepat, nggak terlalu dalam, nggak terlalu gantung. Makanya ada timbangan huruf-huruf di sini. Oh gitu. Ada tekniknya juga untuk mengukur supaya dia tuh jalurnya itu tepat. Oke, jadi nggak terlalu nempel ya? Nggak terlalu nempel, nggak terlalu gantung, jadi pas. Oke, itu teman informasi yang mungkin supaya kita baru tahu. Ini terima kasih banyak nih makanya. Ini pokoknya malam ini kita harus kulik abis nih sampai harus teman-teman ngelihat cara pengoperasian ini. Mungkin kita minta Bang Jafar ya untuk spin ya, boleh, atau siapa Bang Kadir langsung? Bisa Jafar juga. Kalau Jafar dia kebetulan dia main kaset pita. Oh, kaset pita Bang. Kaset pita. Kalau kaset pita ya seperti tadi ini Jafar apa Par? Boleh kita tanya Bang Jafar dulu nih. Ini koleksi sendiri Bang atau udah? Koleksi sendiri. Koleksi sendiri ya? Iya. Atau masih banyak lagi yang nggak dibawa? Masih banyak. Masih banyak. Wah, ini salah satu kolektor. Ini sampai punya albumnya Bob Marley lah, Bob Marley, kemudian apa lagi ya? Macam-macam. Dari genre ada sampai Disco Dude, ada Sheila Majid juga, ada yang paling berkesan pernah punya kaset albumnya siapa nih namanya Pak? Albumnya Chrisye, Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu gitu. Terus ada juga Chrisye, tapi itu ada tanda tangan Chrisye-nya langsung. Oh gitu? Kok bisa dapat tanda tangan atau memang produksi unlimited? Jadi kebetulan di Jambi itu limited edition. Ya, jadi kebetulan keluarga punya radio di Jambi Bang. Radio apa? Radio GSP namanya. Radio GSP, oke. Nah mungkin Chrisye pernah ke Jambi terus datang ke radio GSP, ditandatangin masih kaset itu. Waduh, dibawa kasetnya? Enggak. Saya boleh. Saya boleh. Tapi itu keren banget dapat tanda tangan almarhum. Iya. Bisa ditandem ini Bang ya, kaset kita sama vinyl ya, performnya bisa digabung ya. Oke. Boleh kita dengerin? Boleh ya, teman-teman di rumah mungkin pengen lihat gimana sih perform spin dari teman-teman Dwi Panada. Kita kolaborasi antara kaset vinyl dan kaset. Oke. Oh oke, langsung aja, boleh.
pinggire ojo doyan ngelirak ngelire yo mas wong sing nyanyi wis ana sing duwe ojo doyan ngelirak ngelire yo mas wong sing nyanyi wis ana sing duwe soleram 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 jatuh bangun namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup diriku sungguh tak sanggup. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Kejamnya sikapmu membakar hatiku, sehingga cintaku berubah haluan. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku mengejar, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Kejamnya sikapmu membakar hatiku, sehingga cintaku berubah haluan. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Oke, kembali mic-nya. Itu malam ini pencerahannya keren banget malam ini, mudah-mudahan ada Terima kasih juga. ada dampak buat teman-teman di semua provinsi. Mungkin sudah mulai besok mencari koleksi asetnya di rumah masing-masing untuk diperbaiki lagi ya. Itu bukan aset sih sebenarnya teman-teman. Ada Nanti bisa juga di follow Instagramnya Dwi Panada. oh ya, boleh. Misalnya kalau pengen bertanya atau gimana cara perawatan atau detailnya seperti apa, atau ada informasi seperti apa, bisa DM aja ke Instagramnya. Instagramnya kalau Dwi Panada. Dwi Panada. Oke, Dwi Panada. Digabung ya, Dwi Panada digabung. No spasi ya. Iya. Dwi Panada. Ini mana ya? Ah, ini dia. Oh, di Instagram. Iya.
Dwi Panada. Oke. Yang tadi juga informasi teman-teman bisa melihat koleksi lagu tanah air kita, lagu Nusantara kita di website ya. Ya di website iramanusantara.org. Orgi. Ya. Orgi. Oke. Ketik aja di Google Irama Nusantara. Ya, kalau ketik di Google Irama Nusantara nanti paling atas keluar itu. Jadi website itu kalau nggak salah sudah ada sekitar 3.000 rilisan fisik musik Indonesia dari tahun 1960 50 mungkin ya, 50 sampai 90. Itu di website ada kategori nggak, bisa kita mau langsung cari lagunya daerah kecil atau Jambi, bisa ada keyword gitu? Bisa, tinggal ketik aja judul lagunya apa, nanti keluar di situ. Oh, oke. Penyanyi siapa, nanti keluar di situ. Di situ udah ada cover, kita mau tahu gimana bentuk covernya, terus ada juga semacam media player yang kita bisa klik lagunya. Cuman nggak bisa di-download. Oh, nggak bisa di-download. Menjaga cukup gitu ya. Tapi itu sangat membantu kita untuk mencari histori, informasi. Ya, informasi dalam musik tanah air kita. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman dari Dwi Panada. Sama-sama, terima kasih banyak buat teman-teman Kerinci, Bang Opang, Tulang, semua yang udah hadir di sini. Terima kasih banyak, Bang. Teman Garasi UY juga. Oh iya, Garasi UY. Terima kasih banyak. Pojok kreatif juga. Ya. Ditunggu buat datang ke Jambi. Nanti kita bisa kumpul bareng mau sekedar tukar informasi, kita tunggu di Jambi. Ya, ini mudah-mudahan pojok kreatif sama teman Garasi UY bisa memulai pengarsipan ya. Kalau bareng-bareng tuh punya semangat ya. Kita sendiri mungkin sulit untuk memulai. Jadi kita coba aja nanti dari hal yang paling kecil tadi, jangan berharap. Jadi kalau tips yang paling gampang dan paling awal bisa kita gunakan untuk mencoba mempunyai hobi baru seperti ini. Jangan dulu untuk membeli. Jangan dulu untuk membeli, tapi coba di lingkaran terdekat antara keluarga, anak family. Siapa tahu ada tirangan hitam atau pita kaset yang sudah tidak terpakai lagi, disimpan di gudang seperti itu. Nah itu dulu selamatin. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini mungkin karena waktu yang membatasi kita, mungkin statement terakhir nih dari Bang Karim mewakili Dwi Panada buat teman-teman di Kerinci. Ya, harapan kami Dwi Panada, ya terima kasih banyak sekali lagi udah bisa datang ke sini, udah disambut baik, udah disambut hangat oleh teman-teman Kerinci. Harapan kita ya sedikit informasi yang kita bagikan ini semoga bermanfaat gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman bisa coba untuk mencintai rilisan fisik gitu yang ada di sekitar kita gitu. Gitu. Ada lagi? Udah. Oke, terima kasih banyak Bang Kade. Sama-sama. Terima kasih Bang Jafar, Bang Agung, banyak sebenarnya Bang Yunus. Terima kasih. Bang Proyek Kreatif Garasi UY. Semoga malam ini ada sesuatu yang mungkin bisa mencetus sesuatu gerakan ya untuk mencintai lukisan fisik untuk daerah kita sendiri. Jadi bisa dimulai dari sudut ini ya, mulai dari pojok kreatif ini. Mudah-mudahan pojok kreatif bisa menjadi pionir. Amin ya. Kita bisa berkolaborasi, belajar banyak sama teman-teman Dwi Panada sebagai bentuk apresiasi kepada karya musik tanah air. Oke, mohon maaf misalnya kalau ada salah kata dari kami berdua. Sama-sama. Terima kasih. Kami juga mohon maaf kalau seandainya ada tingkah laku dan ucapan. Aduh, kita anak baik bang. Terima kasih banyak. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih untuk sudah menyaksikan talk show malam ini bersama Dwi Panada. Terima kasih untuk teman Garasi UY, terima kasih Pojok Kreatif, Bila Kreatif, dan terima kasih Kofia. Kita ketemu dengan tema berikutnya. Tepuk habis kita. Kita banget. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.
terus bang, mudah kita semangat terus dengan pergerakan kita sebagai stakeholder di komunitas. Oke, kita pamit. Dwi Panada dan Pojok Kreatif kami ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.